Oke, halo semuanya, Bayu di sini dan di video kali ini aku akan membahas salah satu produk dari Apple yaitu iPhone. Dimana iPhone yang aku akan bahas di video kali ini bukan iPhone 11 Pro ya, karena ginjalku masih ada dua utuh. Tapi aku akan membahas tentang iPhone 6s atau 6s ini. 6s ini adalah salah satu produk Apple yang sudah diluncurkan kurang lebih 4 tahun yang lalu. Kalau nggak salah itu sekitar September 2015 ya, kayak gitu. Dan apakah iPhone 6s ini atau 6s ini masih worth it untuk kita pakai di tahun 2020, yang mana harganya itu sudah anjlok banget teman-teman. Ini aja aku dapetin di online shop di harga 2.200.000, dan ini sudah iOS 13.3 sama seperti iPhone 11 Pro dalamannya. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, mungkin bagi sebagian orang yang punya duit ya, iPhone 6s ini adalah bukan salah satu tipe HP buat teman-teman yang punya budget lebih, kurang lebih 4 juta ke atas, karena di range harga tersebut masih ada iPhone 7 lah minimal yang bisa kalian dapatkan. Tapi untuk seperti saya yang mana saya adalah kaum duafa seperti itu, dan saya tidak bisa membeli iPhone dengan harga yang cukup mahal, maka saya menjatuhkan diri pilihan saya di iPhone 6s ini. Dan overall seperti biasa, iPhone adalah salah satu gadget yang cukup memuaskan bagi saya untuk fitur kamera, untuk multitasking dan sebagainya. Nah, di sini ada 6 atau kurang lebih 5 alasan kenapa iPhone 6s ini masih layak di tahun 2020. Yang pertama adalah aku suka karena ukurannya yang compact. Seperti yang teman-teman lihat, ukuran iPhone 6s ini hanya 4,7 inch dengan resolusi IPS ya. Layarnya jenisnya IPS, resolusinya itu 750 x 1334 pixel. Dan menurutku untuk produksi warnanya juga udah akurat, sudah enak dilihat. Dan aku suka karena ukurannya yang compact, karena HP sekarang itu aku bingung itu HP atau telenan buat masa ibu-ibu ya. Sampai 6 inch sampai 6,5 itu ya itu kesukaan sih, tapi kalau aku nggak terlalu suka ya karena terlalu besar. Dan ukuran 4,7 inch iPhone 6s ini adalah salah satu favoritku untuk punya handphone. Sayangnya handphone sekarang itu yang punya ukuran kecil cuma iPhone atau Android, tapi udah usang kayak gitu spesifikasinya. Oke, lanjut. Fitur yang kedua adalah mengenai spesifikasi atau fitur, dimana di iPhone 6s ini fiturnya ada 3D Touch, lalu RAM-nya itu 2GB. Dia menggunakan chipset A9 dual core dan sudah mempunyai software iOS 13.3, dimana software iOS 13.3 ini sudah digunakan di Apple 11 Pro kayak gitu. Jadi iPhone 6s ini softwarenya sama seperti iPhone 11 Pro, tapi dengan hardware yang lawas atau yang lama seperti itu. Lalu dari segi kameranya, kamera dari iPhone 6s ini masih cukup memuaskan bagi saya, walaupun kameranya cuma satu ya teman-teman. Nih, cuma satu. Tapi untuk hasilnya bisa kalian lihat di slide berikut ini. Dan berikut ini hasil videonya. Oke, kita akan coba video kamera depan dari iPhone 6s ini. Silakan dilihat dan disaksikan ya teman-teman gimana untuk kualitasnya. Oke, dan ini contoh sampel video
kamera belakang iPhone 6s. Bisa dilihat ya teman-teman gimana hasilnya, kualitasnya apakah stabil, untuk dynamic range-nya juga gimana. Ya, coba untuk jalan. Oh ya, ini ngerekamnya pakai tangan ya, jadi bisa dilihat juga nanti stabil atau enggaknya. Kalau dilihat, kamera iPhone 6s ini cuma punya resolusi 12 megapiksel untuk belakang dan 5 megapiksel untuk depannya. Tetapi setelah saya coba untuk mencoba membuat video, ternyata di sini ada seperti fitur stabilizer ya. Walaupun tidak terlalu mulus, tapi cukup membantu buat teman-teman yang mungkin suka bikin video yang ya ala kadarnya seperti itulah ya. Yang pakai iPhone nggak usah pakai mirrorless atau DSLR kayak gitu. Jadi cukup pakai HP ini kalian bisa bikin video sinematik seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang mungkin paling penting juga selain kenyamanan untuk saya ya, nggak tahu kalau buat teman-teman, yaitu adalah harga. Yap, harga dari iPhone 6s ini kurang lebih di kisaran 2 juta hingga 3 juta saja untuk second internasional ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari, silahkan kalian cari aja di e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee seperti itu. Dan kalian akan mendapatkan iPhone 6s ini di kisaran harga 2 juta hingga 3 juta tergantung dengan internal storage-nya juga. Untuk variasinya ada di 16, 64 sama 128. Apa 32 ada juga ya? Kayaknya nggak ada deh, cuma itu. Dan ini adalah yang 64 GB dan saya mendapatkan 6s 64 GB ini dengan harga 2.200.000. Itu tabungan saya sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Lah, untuk selanjutnya itu fungsi keseharian ya. Fungsi keseharian itu seperti media sosial, lalu dokumentasi, mungkin main game kecil-kecilan seperti itu. Untuk media sosial cukup sih, bisa digunakan. Aku biasanya kalau ngecas itu dari pagi, baru ngecas lagi itu sekitar jam 3 sorean, jam 4 sore kayak gitu. Karena kan cuma dibuat media sosial ya, jadi itu masih bisa dipakai di tahun 2020. Lalu selanjutnya yang menjadi alasan kenapa saya tidak suka yaitu baterainya yang kecil. Seperti yang kalian ketahui, baterai dari iPhone 6s ini hanya 1715 mAh, dimana 1715 mAh ini kalau dibandingkan di tahun sekarang yang baterainya bisa sampai 5000 mAh untuk Android ya, bukan untuk iPhone, itu kecil banget teman-teman. Aku biasanya kalau ngecas sehari 2-3 kali sih, tergantung pemakaian juga, jadi tidak bisa digunakan sebagai patokan. Mungkin saja kalian bisa lebih irit atau bisa lebih boros seperti itu. Jeleknya lagi adalah mungkin saja di tahun 2020 nanti iPhone 6s dan jajarannya seperti 6s Plus itu juga akan dimatikan untuk softwarenya, karena biasanya Apple itu seperti itu. Karena tahun kemarin kan iPhone 6 yang sudah terakhir mendapatkan update 13 juga kalau nggak salah itu, dan mungkin tahun 2020 nanti akan dimatikan juga untuk iPhone 6s dan 6s Plus. Walaupun softwarenya sudah tidak ada updatean lagi, bukan berarti iPhone ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Tetap bisa digunakan, tetapi keamanannya mungkin sudah tidak terlalu aman kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin Apple itu semena-mena seperti itu kan dengan konsumennya. Jadi saya sih percaya aja kalau dengan Apple kayak gitu. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone 6s itu worth it di tahun 2020? Kalau saya pribadi ya, karena untuk di tahun 2020 nanti kalian mendapatkan kamera yang cukup bagus, Instagram story yang cukup mulus, karena yang mulus cuma punya iPhone, harga cukup murah karena pasti nanti di tahun 2020 harganya turun lagi, mungkin di kisaran 1,5 hingga 2,5 juta.
lalu kemudian internal storage-nya juga lumayan ya. Beli aja yang 64 atau 128 GB itu sudah cukup banyak. Lalu layar yang compact, kalau kalian tidak suka layar yang terlalu besar, maka ini adalah salah satu pilihan yang cukup krusial, yang cukup favorit. Oh iya, satu lagi aku lupa. Jangan lupa, iPhone 6s ini adalah iPhone terakhir yang menggunakan kabel jack, yang menggunakan jack 3,5, lubang jack 3,5 mm. Dimana untuk iPhone selanjutnya yaitu iPhone 7, mereka sudah tidak menggunakan kabel jack lagi atau lubang jack ini. Jadi buat teman-teman yang mau ngecas sambil dengerin musik, iPhone 6s atau 6s Plus, kalau kalian punya dana lebih, adalah salah satu gadget yang bisa kalian miliki untuk tahun 2020. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi yang saya sampaikan di video kali ini. Kalau kalian punya komentar atau punya pendapat lain, silahkan kalian berikan komentarnya di kolom bawah di sini. Oke, namaku Bayu. See you on the next video. Bye bye.